Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Senandika Gembala, Kamis 5 Desember 2024. Di sebuah desa ada seorang petani yang memiliki sawah dan kebun yang luas. Meskipun sawah dan kebun yang luas kaya raya, tapi hatinya sempit. Dia tidak mau berbagi kepada tetangga atau siapapun, karena merasa itu semua hasil jerih payahnya dan dia hidup bukan untuk memberi. Saat musim panen tiba, si petani mengumpulkan buah jeruk yang ditanamnya dalam keranjang dan membawanya ke pasar. Buah jeruk hasil kebunnya yang memang sangat terkenal manis dan besar. Ia berharap buah jeruknya dibeli dengan harga yang mahal. Di tengah perjalanan dia bertemu dan dihentikan seorang bapak tua yang berpakaian compang-camping. Si bapak tua ini mendekati si petani dan bermaksud meminta satu buah jeruknya. Si petani mendekati dan menatap, tapi tidak merasa iba, melainkan merasa jijik melihat bapak tua tersebut. Dan bapak tua tersebut diusir, tapi karena dia merasa lapar, dia tidak mau pergi, dengan berharap si petani memberikan satu buah jeruk yang kecil atau yang kurang segar. Si petani marah dan mencaci maki bapak tua tersebut. Si bapak tua menjawab, "Kamu memiliki ratusan buah jeruk dalam keranjangmu. Saya hanya minta satu saja. Tentu saja itu tidak akan membuatmu rugi besar. Mengapa engkau sangat marah dan mencaci saya?" Si petani tetap bersikeras tidak merasa iba dan memberi satu buah yang diminta bapak tua tersebut. Ada seorang yang melintas di depan mereka dan berkata kepada si petani, membujuknya agar memberikan satu buah jeruknya yang kecil atau yang kurang segar itu supaya si bapak tua ini cepat pergi. Tetapi si petani yang hatinya sempit, tidak mau berbagi, bersikeras untuk tidak memberi buah pirnya, buah jeruknya atau buah yang dibawanya, yang kecil ataupun yang kurang segar. Lalu orang lain pulang dari pasar dan melintas di depan mereka, berhenti karena mendengar keributan. Ada seorang dari kerumunan yang pulang dari pasar itu mendekati dan mengambil uang dari sakunya dan membeli satu buah jeruk atau 1 kilo jeruk dari si petani tersebut dan memberikannya kepada bapak tua tersebut. Akhirnya bapak tua tersebut mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberinya. Satu kali setelah pulang dari pasar, si petani tiba di rumah dan tiba malam. Mereka tidur, dan di dalam tidur itu dia mendapatkan mimpi. Ada beberapa kalimat yang dia dengar. Kalimat itu bunyinya, "Hai petani, harta yang kau kumpulkan bukanlah menjadi berkat, melainkan menjadi beban." Dia terjaga, dia bangun, tetapi kalimat itu terus membuat dia takut dan menghantui perasaannya dan pikirannya. Dia terus gelisah apa makna mimpi atau kalimat tersebut. Dan di dalam mimpi itu, bapak tua yang tersebut rupanya itu yang berbicara kepadanya. Dia kaget, dia takut siapa bapak tua tersebut. Dan beberapa bulan
berjalan. Ternyata mimpi itu mulai menjadi kenyataan. Tibalah bencana yang sangat besar menimpa si petani tersebut. Akhirnya hasil sawah, hasil kebun perlahan-lahan habis untuk menanggulangi musibah bencana yang menimpanya. Dia akhirnya jatuh miskin. Dia datang kepada tetangga untuk meminta tolong. Tetapi tetangga karena sudah merasa tersakiti, beberapa tetangga itu datang kepada si petani untuk meminta bantuan, tapi dia menutup pintu rumahnya dan menolak, dan tidak ada satupun dari kampung itu memberikan bantuan. Sungguh miris. Kiranya kisah ini tidak terjadi pada kita. Dari kisah ini ada pelajaran penting. Pelajaran penting dari cerita ini adalah janganlah bersikap kikir terhadap orang yang membutuhkan, karena suatu saat kita juga membutuhkan pertolongan dari orang lain. Kikir tidak sama dengan hemat. Kita memang perlu hidup hemat, tetapi janganlah kikir. Saya Pendeta Harapan Simatupang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.